Sekarang kita akan coba pelajari jenis flip-flop yang lain. Jadi jenis flip-flop itu banyak. Flip-flop yang dasar, ya, flip-flop dasar. Ini ada yang disebut dengan flip-flop D, flip-flop T, flip-flop JK, dan barusan tadi kita sudah pelajari flip-flop SR. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana membuat satu flip-flop dari flip-flop yang lain. Sebelum ke bahasan itu, perlu diketahui tentang clock. Clock itu mengendalikan kerja dari rangkaian sekuensial. Sebenarnya jenis clock itu bisa macam-macam. Ada yang disebut dengan pulse triggering, fast triggering, dan edge triggering. Fast triggering itu pulsa, ya. Pulsa itu ya biasanya kalau digambarkan satu siklus up dan down secara utuh, ya. Nah, seperti digambarkan seperti ini. Kalau pulsa positif, ini dari low ke high, kemudian high, turun lagi ke low. Ini satu pulsa. Bisa juga pulsa negatif, dari high ke low, dari low naik lagi. Jadi utuh, ada up dan down sepasang. Ini pulse triggering. Nah, simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini. Kemudian ada juga yang clock-nya berupa edge. Edge itu pinggir. Jadi kalau pulse triggering yang berupa pulsa, rangkaian baru bekerja kalau dia sudah mendapat pulsa utuh ini. Up dan down ini baru dia mulai on atau aktif. Kalau edge tidak. Nah, edge itu ada rising, ada falling. Rising itu yang naik ya, falling itu jatuh. Kalau rising berarti dari low ke high. Jadi kalau dapat clock low ke high, dia langsung bekerja rangkaian. Kalau falling berarti dari high ke low. Nah, simbolnya sedikit berbeda ya. Ini ada segitiganya. Oke, itu tentang clock. Nah, hierarki flip-flop kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah basic cell. Ini basic cell tadi flip-flop SR ya, yang sudah kita pelajari. Nah, dari basic cell itu nanti bisa diubah menjadi flip-flop D. Dari flip-flop D biasanya ini bisa diubah ke flip-flop yang lain-lainnya. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, di dalam mengubah satu flip-flop menjadi flip-flop yang lain, ini beberapa tool akan kita gunakan, ya, antara lain nanti ada diagram state, kemudian tabel transisi, ya, dan map entry seluruh kemungkinan syarat pencabangan di N-kan. Nah, biasanya dua hal ini sudah cukup. Nah, kita masuk sekarang flip-flop D. Flip-flop D itu sebenarnya juga ada macam-macam. Namun yang kita pelajari di mata kuliah ini hanya satu macam aja ya, jadi tidak seluruhnya kita pelajari secara detail. Jadi flip-flop D yang umum atau yang simple. Nah, sebenarnya macam-macam flip-flop D itu ada yang disebut dengan delayed flip-flop. Ya. Delayed flip-flop itu contohnya adalah seperti gambar di sini. Jadi ini clock-nya, kalau digambarkan clock ideal ya. Up, kemudian down. Dalam kenyataan clock itu pasti miring ini sebenarnya karena ada butuh waktu untuk dari low ke high itu ya, walaupun singkat. Tapi ini digambarkan ideal, tegak 90 derajat ya. Ini clock-nya. Kemudian inputnya ini D. D itu inputnya. Key adalah next state-nya ya. Output atau next-nya yang dihasilkan.
Jadi kalau flip-flop D ini diberi ini data seperti ini ya, seperti ini. Oke, maka menghasilkan output ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari contoh ini adalah bahwa untuk flip-flop D latch ini outputnya itu diperoleh irisan dari clock dengan data. Nah, data aslinya sebenarnya dari sini ya, data input sudah ada. Tapi karena clock-nya 0, maka ini hilang. Nah, outputnya baru diperoleh kalau pas ada clock, ada data. Oke. Nah, data di sini sudah turun, walaupun clock-nya ada, ini dianggap nggak ada, makanya sudah 0. Kemudian di sini ada data, tapi clock-nya 0, ya ini dianggap nggak ada ya. Baru ada lagi di sini, ini data. Kemudian di sini, di tengah-tengah clock ya, ini ada data, maka baru keambil. Ini karakteristiknya flip-flop D-Latch ya. Oke. Kemudian ini yang edge triggering. Nah, kalau edge triggering berarti clock-nya ini adalah yang ini ya, di edge atau di sisi. Jadi output itu dibaca saat ini edge triggering yang rising ya, dari low ke high. Perubahan dari 0 ke high. Nah, saat dibaca itu nilai datanya berapa? Jadi semacam sampling ini ya. Ini sampling saja. Oke, yang pertama saat disampling ini ada data, maka dia low ke high. Oke. Setelah itu datanya kita lihat ada turun, naik, turun, terus sini naik. Nah, pas disampling ada lagi. Ya, masih dianggap dia tinggi, ada data ya. Oke, kemudian berikutnya pas disampling berikutnya nggak ada data, maka dia turun. Kemudian saat ada data, nggak disampling, ya dianggap nggak ada. Jadi ini karakteristiknya ya. Ini analoginya kalau pas pengecekan kehadiran seperti ini ya. Nah, tadi pas dicek awal, pas dicek ada, setelah itu ngilang, nggak join. Ya, nanti setelah sekian lama join lagi. Untungnya pas dicek ada lagi misalnya, aja tetap dianggap ada walaupun sempat ngilang ya. Analoginya kayak gitu. Ini sekedar gambaran ya tentang kaitan dengan clock dengan model flip-flop D. Nanti fokus kita adalah di ini bagaimana pemanfaatan flip-flop D ya di dalam berbagai macam rangkaian dan konversi atau perubahan dari satu flip-flop ke flip-flop yang lain. Nah, tadi kita lihat karakteristik flip-flop D dari apa model yang berbeda ya. Sekarang kita akan coba telusuri untuk mendapatkan karakteristik flip-flop D ya dalam bentuk tabel transisinya. Oke, yang pertama adalah ini tabel operasi dari flip-flop D. Tabel operasi itu inputnya ya, terdiri dari input sama next state. Jadi inputnya D. Flip-flop D itu kalau inputnya 0, maka next state-nya 0. Kalau inputnya 1, next state-nya 1. Sangat simpel ya. Jadi next state itu sama dengan input. Jadi flip-flop D ini bisa dibilang hanya meneruskan input saja. Tidak ada perubahan apapun ya. Nah, next state 0 itu tadi disebut reset, next state 1 disebut set. Nah, dari tabel operasi kita bisa urai ya. Berarti reset itu terjadi ya kalau next state-nya 0. Dalam hal ini kalau inputnya
D-nya sama dengan 0 atau D aksen. Kemudian next state 0 ya, itu bisa juga diperoleh dari reset hold. Kalau 1 0 itu adalah reset, ya next state-nya 0. Bisa juga 0 ke 0 itu juga menghasilkan reset, namanya reset hold. Ini sama ya, kalau kita inputnya di aksen. Kemudian set, itu kalau next state-nya 1. Nah, ini ada dua juga. Bisa berasal dari 0 ke 1, itu namanya set, atau 1 ke 1, set hold. Itu terjadi kalau inputnya D-nya sama dengan 1. Nah, dari uraian tabel operasi ini, kita bisa gambarkan diagram state-nya. State 0 dan state 1. Jadi kalau dari 0 ke 1, tadi apa namanya? Set ya. Set itu kalau inputnya D. Kalau dari 1 ke 0, itu reset inputnya di aksen. Kalau dari 0 ke 0, itu berarti reset hold. Inputnya di aksen, 1 ke 1, input itu set hold. Ya, inputnya D. Dari diagram badan, kita bisa tuliskan diagram atau tabel transisinya. Transisi dari QT ke QT plus 1, dari present ke next. Ini kemungkinannya berarti bisa 0 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 0, 1 ke 1. Nah, kalau 0 ke 0, inputnya D-nya D aksen berarti D-nya 0. Kalau 0 ke 1, D-nya 1, kemudian 1 ke 0, D-nya 0, 1 ke 1, D-nya 1. Ya, jadi nanti untuk mengerjakan soal biasanya bisa melihat dari tabel operasinya atau tabel transisinya. Jadi dua hal ini. Ini sudah menggambarkan karakteristik dari flip-flop D. Oke. Nah, di halaman ini kita lihat kalau penulisan tabel transisi tadi ditambahkan dengan clock. Ya, ini penggambaran yang lebih lengkap ya. Nanti tergantung apakah harus menggambarkan yang dengan clock-nya atau cukup yang sederhana seperti ini, tidak pakai clock. Nah, kalau pakai clock, maka yang apa? Yang hold ya, hold itu dari 0 ke 0 atau 1 ke 1 itu variabelnya ditambahkan dengan clock aksen ya, ditambahkan dengan clock aksen. Nih, ditambahkan dengan clock aksen. Tapi kalau yang terjadi perubahan ya, dari 0 ke 1 atau 1 ke 0, variabelnya dikalikan dengan clock. Ya, cara menuliskannya adalah seperti itu. Sehingga di sini ngikutin ya. Kalau tadi hanya dituliskan 0 saja, maka ini menjadi di aksen plus CK aksen. Ini adalah yang dari 0 ke 0 ya, 0 ke 0 ini. Oke, itu ya bedanya. Kemudian ini simbolnya sebuah kotak. Ini inputnya D, kemudian ini input clock-nya di sini. Ini outputnya key dan ini key aksen kebalikannya. Oke, sampai di sini bisa ditangkap. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lihat contoh perubahan dari satu flip-flop ke flip-flop lain. Di dalam hal ini adalah flip-flop dasar ya, SR flip-flop, yang tadi di awal kita pelajari konsepnya. Ini akan dimodifikasi sehingga karakteristiknya menjadi flip-flop D. Flip-flop SR tadi seperti ini ya, inputnya ada 2, S dan R. Jadi
flip-flop SR ini harus dimodifikasi, yang inputnya ini harus diapakan, sehingga nanti sifatnya menjadi flip-flop D. Oke, itu yang jadi masalah itu. Caranya gimana? Ini harus dimodifikasi apa, ditambahi apa. Nah, caranya adalah kita lihat tabel transisi. Ini tabel transisi flip-flop SR. Ya, tabel transisinya seperti ini. Kemudian kita jajarkan dengan tabel transisi flip-flop D. Ini yang bawah. Ini notasi yang pakai clock ya. Ini yang kanan ini. D aksen plus CK aksen dan seterusnya. Kemudian kita perlu menuliskan fungsi untuk input S ini jadinya gimana. Karena dari fungsi nanti kita bisa tahu komponen apa yang perlu kita tambahkan. Gerbang logika apa yang perlu ditambahkan ya. Dan fungsi untuk input R. Ini harus kita tentukan. Oke, yang pertama adalah untuk yang input S ini ya, kita tuliskan dalam key map ya. Ini untuk set atau S. Nah, ini adalah untuk input variabel di luarnya ini namanya QT ya. QT itu apa? Present state. Berarti ini ya, yang ini. Ini QT ini dan QT ini. Nah, sekarang kita gabungkan. Untuk yang S, yang kita lihat ini kolom yang S ini. Oke. Kemudian perubahan transisinya kita lihat ini ada 0 ke 0, 01, 10, 11, ini sama ya. Di flip-flop D-nya juga ada 0 ke 0, 0 ke 1, 10, 11. Nah, sekarang kita lihat yang QT-nya 0. QT 0 itu berarti mana? Ini ya. Dua baris ini. Dengan dua baris ini. Itu kan QT. QT itu present state ya. 0. Oke, yang pertama ini adalah ini ya, baris yang QT 0 yang pertama. Di sini kita lihat S-nya itu 0 ya. Kita tulis di sini 0. Dikalikan dengan yang bawah. Yang 0 ke 0 itu yang ini ya. Kita yang pakai clock. Kalikan D plus CK aksen. D aksen plus CK aksen. Oke. Kemudian baris yang kedua, ini S-nya 1. Ini ya, 1. Kemudian baris yang kedua di sini, DCK. Kalikan DCK. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian untuk QT1, berarti yang kita lihat sekarang baris 3 dan 4 ini, yang QT-nya 1 ini, sama yang ini. Nah, S-nya ini 0. Ini yang ini ya, 0-nya di sini. Kemudian yang sini, ini yang 1 ke 0. Yang 1 ke 0, ini adalah D aksen CK. Ini 0 kali D aksen CK. Kemudian baris yang keempat ini 1 ke 1. S-nya don't care. Ini don't care. Yang bawahnya 1 ke 1 ini D plus CK aksen. Oke, ini key map-nya. Sekarang kita sederhanakan. Jadi apapun kali 0 ini pasti 0 ya. Jadi ini hilang. Yang ini juga 0, ini hilang. Sehingga tinggal 1 kali DCK ya DCK ya. Ditambah yang bawah berarti don't care kali D plus CK aksen. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada don't care ya, ada don't care di sini. Ada don't care. Kemudian kita lihat fungsi yang diperoleh adalah fungsi set ini sama dengan DCK. Coba sekarang kira-kira ya, don't care-nya ini diisi dengan apa? Sehingga hasilnya adalah DCK. Jadi yang ini udah hilang ya. Ini hilang karena kali 0. Yang ini juga hilang karena kali 0. Nah, tinggal ini DCK. Yang bawahnya don't care. Ini don't care ini ya. Ini don't care ini bukan 0. Don't care kali dalam kurung D plus CK.
Oke, paham nih don't care-nya di siapa? Ya ini kalau kita urai ya, ini kan bisa don't care kali D ditambah don't care kali CK aksen, ini kan? Ya, jadi yang don't care di sini, ini bisa kita kasih nol kan ya, sehingga hilang ini. Yang don't care yang ini, kita kasih apa? Supaya dengan di atas, ya ini don't care ini diisi dengan CK ya. Sehingga hasilnya sama ini, D, CK. Ini jadinya. Oke, jadi sederhana. Jadi fungsi untuk S-nya ini adalah nanti D, CK. D dikalikan dengan CK. Itu ya. Oke, yang kedua untuk yang R, yang bawah. Berarti sekarang yang kita lihat nanti kolom yang ini ya, yang R ini. Ya, ini tabelnya. Kemudian kita lihat yang GT-nya 0, berarti dua baris ini. Dua baris ini. Sekarang yang perubahan dari 0 ke 0. R-nya don't care. Nah ini don't care. 0 ke 0 di sini di aksen plus CK. Ini ya. Kemudian baris kedua 0 ke 1. Ini R-nya 0. Ini. Yang bawahnya 0 ke 1 ini di CK. Itu untuk GT 0. Sekarang yang GT 1, berarti baris 3 dan 4 ini kita lihat. Untuk 1 ke 0, R-nya 1. Ini ya. Yang flip-flop D-nya 1 ke 0 itu di aksen CK. Jadi kali ini. Kemudian baris keempat dari 1 ke 1, R-nya 0. Ini. Yang ini 1 ke 1, D plus CK aksen. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan. Yang kali 0 itu pasti hilang ini ya. Hilang. Ini juga, ini hilang. Jadi tinggal don't care kali di aksen plus CK aksen ditambah yang bawahnya adalah di aksen CK. Nah, ini ada don't care lagi. Ini yang bisa kita manfaatkan supaya jadi sederhana. Ini seperti yang di atas tadi, kalau kita urai berarti don't care kali di aksen ya, ditambah don't care kali CK aksen. Kita lihat yang bawah ini di aksen kali CK. Nah, ini berarti don't care yang ini kita isi 0 aja supaya hilang ya. Ini hilang. Kemudian don't care yang sini, ini kita isi dengan CK. Maka akan menjadi seperti yang di bawah, sehingga fungsi sederhananya menjadi ini. Jadi, ini fungsi yang nanti D aksen CK. Oke, sudah dapat fungsinya sekarang ya, di gambar. Berarti ini ada gerbang N, ada gerbang N ya. Nah, ini hasilnya. Ini tambahannya nih sebenarnya ya. Ini. Nah, ini tambahannya ini. Ini tadi adalah yang S ya. Ini yang S, input S, ini yang R. R-nya di sini. Nah, ini tambahannya. Paham ya? Jadi tambahannya ini ada gerbang N ya. Cuma ini pakai notasi yang active low, active high ya. Nanti kalau ada soal diminta pakai notasi biasa tentunya lebih simpel ya. Oke, jadi yang pertama tadi kan fungsinya adalah ini ya, D, CK. Ya. Ini D-nya ya, diinputkan dengan CK. CK-nya ini. Nah, yang R-nya fungsinya di aksen CK. Nah, ini D-nya pakai gerbang not masuk CK. Oke. Nah, sekarang ini flip-flop SR-nya ini ya. Nah, sekarang inputnya tinggal satu, D saja. Inputnya tinggal D saja. Maka dengan memodifikasi seperti ini, sekarang flip-flop SR ya, ini sudah karakteristiknya menjadi flip-flop D.
Sampai di sini apakah ada pertanyaan?